Selamat pagi, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Putu Ardani, NPM 1953053017, absen 13 dari semester 3C. Di sini saya akan membahas materi tentang pembentukan dan perkembangan Undang-Undang Dasar 1945. Selamat menyaksikan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat 1 menyebutkan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian di Pasal 20 Ayat 2 disebutkan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR bersama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Maka, untuk proses pembentukan sebuah undang-undang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang Pasal 16-23, Pasal 43-51, dan Pasal 65-74. Maka, bagaimana proses pembentukan undang-undang itu? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu sebuah rancangan undang-undang bisa berasal dari Presiden, DPR, atau DPD. Yang kedua, rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga terkait. Yang ketiga, rancangan undang-undang kemudian dimasukkan ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas oleh Badan Legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Yang keempat yaitu rancangan undang-undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara, rancangan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu menjadi undang-undang, serta rancangan undang-undang pencabutan UU dan pencabutan Perpu. Yang kelima yaitu pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan RUU yang masuk dalam pembagian seluruh anggota Dewan dalam sebuah usulan rancangan undang-undang yang masuk dan pembagian ke seluruh anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna. Yang keenam, dalam rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah rancangan undang-undang disetujui mutlak, disetujui dengan catatan perubahan, atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Yang ketujuh, jika disetujui untuk dibahas, rancangan undang-undang akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Yang kedelapan, pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislatif, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Yang kesembilan, pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses, pendapatan mini fraksi, pendapatan mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminat oleh pemimpin rapat paripurna, dan pendapatan akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Yang ke-10, jika tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan voting suara terbanyak. Yang ke-11, bila RUU mendapatkan persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke Presiden untuk dibubuhkan tanda tangan. Dalam UU ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia. Yang ke-12, dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
materi selanjutnya yaitu tentang sejarah perkembangan Undang-Undang Dasar di Indonesia. Saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai saat ini, dalam sejarah telah berlaku 3 macam undang-undang dasar yang dapat diklarifikasikan ke dalam 4 periode. Kita akan membahasnya secara satu persatu ya. Periode pertama yang berlangsung antara 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 masih berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum Indonesia merdeka, Badan Penyidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah merancang Undang-Undang Dasar Konstitusi yang akan digunakan apabila Indonesia telah merdeka. Setelah rancangan UU terbentuk, maka kemudian dibentuk badan baru yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diberi nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan PPKI. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI yang anggotanya telah mengalami perubahan segera melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian, hasil sidang PPKI 18 Agustus mengesahkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi, dalam perkembangan sejarah kemerdekaan Indonesia terancam dengan agresi militer Belanda pertama dan kedua. Untuk mengakhiri perang, diadakan konferensi meja bundar atau yang sering disingkat dengan KMB di Den Haag, Belanda, yang menghasilkan keputusan bahwa Belanda mengakui RI yang dibentuk KRIS mulai 27 Desember 1949. Periode 2 yaitu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau yang sering disingkat dengan RIS. Sesuai dengan hasil perundingan Indonesia dengan Belanda dalam konferensi meja bundar bahwa Belanda mengakui kedaulatan RIS, maka sejak 27 Desember 1949 Indonesia mengundangkan Undang-Undang Dasar RIS. Hal ini tidak berlangsung lama karena Undang-Undang Dasar RIS tidak sesuai dengan jiwa dan semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan RIS justru mengakibatkan perpecahan bangsa, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 yang menetapkan Undang-Undang Dasar sementara sebagai perubahan Konstitusi RIS mulai berlaku sejak 17 Agustus 1950. Yang ketiga yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dalam periode ini dikeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memutuskan 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Yang ketiga, pembentukannya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Yang keempat yaitu periode 5 Juli 1959 sampai 1999 berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dan 1999 sampai sekarang berlaku Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Runtuhnya Orde Lama mengakibatkan kelahiran Orde Baru pada tahun 1966 yang mempunyai cita-cita ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen akhirnya juga kandas di tengah jalan yang disebabkan oleh merebaknya korupsi, kolusi, nepotisme sehingga Orde Baru berakhir pada tahun 1998. Sejak tahun 1998 memasuki era reformasi di segala bidang kehidupan termasuk dalam penerapan konstitusi,
pada era reformasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen sampai 4 kali sehingga menghasilkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Sekian video pembelajaran dari saya ucapkan terima kasih.